Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Edi Panjaitan akan memberikan materi perkuliahan kita pada hari ini, perilaku organisasi. Saya harapkan seluruh eh, rekan-rekan mahasiswa ataupun para mahasiswa saya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan semangat, memperhatikan dan fokus. Kepribadian dan nilai, kalau bisa saya katakan ibarat gambar ini, dua sisi yang sangat berbeda. Satu sisi seorang wajah laki-laki, satu wajah wanita. Terus bagaimana hubungan kepribadian dan nilai dengan tempat kerja? Kepribadian keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Kemudian kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur, yang ditujukan oleh seseorang. Apa faktor-faktor penentu kepribadian? Satu, faktor keturunan. Berfokus pada penyokong genetis dan perilaku dan temperamen anak-anak. Rasa malu, takut, agresif, dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Masih berfokus kepada anak-anak tersebut, bagaimana dengan anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir? Kepribadian anak kembar yang dibesarkan di keluarga yang berbeda ternyata lebih mirip dengan saudara kembarnya dibandingkan dia dijadikan satu di dalam perkembangan. Kemudian faktor-faktor penentu kepribadian lain seperti faktor lingkungan. Lingkungan adalah di mana tempat kita tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan berpengaruh lain yang kita alami. Budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faktor keturunan sangat membekali seseorang dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuhnya ditentukan oleh seberapa baik dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana dengan sifat-sifat kepribadian? Karakteristik yang sering ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Pada umumnya berupa pemalu, ada yang patuh, ada yang malas, ada yang memiliki rasa ambisius, ada yang setia dan takut. Sifat-sifat kepribadian telah menjadi hal yang mendapatkan perhatian yang cukup besar. Mengapa? Karena sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, dan memandu keputusan pengembangan karir. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan untuk mengetahui bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Hasilnya sebagai berikut. Extrovert vs introvert. Individu dengan karakter extrovert digambarkan sebagai individu ramah, suka bergaul, dan tegas. Sedangkan introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Bagaimana dengan sensitif vs intuitif? Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan detail. Sedangkan intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat gambaran-gambaran secara umum. Kemudian, pemikir vs rasa. Individu dengan karakter pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan perasa menggunakan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Bagaimana dengan yang memahami dan menilai? Individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali
dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan menilai cenderung lebih fleksibel dan sport. The Big Five model ataupun model 5 besar, faktor-faktor 5 besar tersebut adalah: 1. Ekstraversi, mudah bergaul, banyak bicara, tegas, percaya diri. Kemudian yang kedua, mudah akur atau mudah bersepakat, baik budi, kooperatif, dapat dipercaya, perhatian. Yang ketiga, sifat hati-hati, bertanggung jawab, pekerja keras, ulet, dan memiliki needs of achievement yang tinggi. Yang keempat, stabilitas emosi, tenang, aman, dan tidak khawatiran. Yang kelima, terbuka terhadap hal-hal baru, biasanya imajinatif, responsif, kreatif, intelek, dan fleksibel. Bagaimana dengan 3 sisi gelap kepribadian menurut aliran Machiavellianisme? Merupakan suatu sifat kepribadian yang melibatkan keinginan untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingan seseorang. Kemudian bagaimana dengan aliran narsisme? Perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Gimana dengan psikopat? Selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Ya, namanya kepribadian dan sisi gelap ini, kita semua, termasuk saya mungkin, salah satu ini ada yang memiliki. Bagaimana menilai kepribadian? Alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui cara menilai kepribadian adalah karena fakta bahwa penelitian menunjukkan tes-tes kepribadian sangat berguna dalam membuat keputusan perekrutan. Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian. Yang pertama, survei mandiri. Yang kedua, survei peringkat oleh pengamat. Dan yang ketiga adalah ukuran proyeksi. Sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi adalah evaluasi inti diri, harga diri, dan lokus kendalinya sangat tinggi, gitu kan, ada yang seperti itu. Kemudian perilaku yang Machiavellianisme, orangnya pragmatis pasti, orientasi kepada hasil, itu yang paling utama, karena aliran Machiavellianisme ini mengatakan serigala adalah serigala bagi manusia lainnya. Seperti itu. Sehingga dia akan memakan temannya untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil. Bagaimana dengan perilaku narsisme? Orangnya cenderung arogan dan egois. Mungkin di lingkungan kita, teman-teman kita banyak yang seperti itu. Itulah perilaku. Sifat kepribadian. Kemudian, sifat kepribadian yang pemantauan diri. Biasanya orang ini mudah menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Sangat fleksibel. Bagaimana dengan sikap kepribadian yang suka mengambil risiko? Ada. Pemimpin itu ada yang mengambil risiko tapi tujuannya baik. Berani mengambil risiko apapun untuk merubah suatu organisasi. Untuk kebaikan. Tapi ada juga yang selalu bergerak di dalam safety player ataupun pemain aman. Mau aman aja, yang penting terima gaji, yang penting tidak ada masalah, gitu, ada yang seperti itu. Dan biasanya orang-orang tersebut tidak akan berkembang. Kemudian sifat kepribadian tipe A. Orangnya agresif, tidak sabaran, kurang santai. Mungkin di lingkungan kita juga sama, ada yang orang-orang seperti ini dan banyak. Bagaimana sifat kepribadian yang kepribadiannya proaktif? Cenderung oportunitis, berani bertindak, inisiatif, dan